bisa menyusul. Jadi ada bayangan seberapa sih besar potensinya? Yang jelas begini, serangan cyber itu, serangan siber itu jumlahnya banyak. Kita juga nggak bisa memastikan berapa jumlahnya, bahkan mungkin sampai jutaan juta setiap harinya. Ini kan kalau kita bilang kita berbahasa digital, dunia digital, ini kan yang borderless. Semua serangan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu, mempersiapkan SDM kita, mempersiapkan teknologi-teknologi itu, mengejar ketertinggalan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Mungkin itu. Kalau untuk teknis sendiri mungkin BSSN lebih pas untuk membuat itu. Yang jelas kita dari Kementerian Komunikasi dan Digital kita mempunyai tugas untuk mempersiapkan infrastruktur digital yang kuat dan juga sumber daya manusia yang juga cukup mumpuni itu. Terima kasih. Jadi kalau dilihat disupport penuh ya, contohnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan besar seperti Indosat dan Cisco gitu. Kalau Privy ini mewakili startup gitu. Kalau bicara dengan talent gitu ya, mungkin kalau kita melihat ekosistem digitalnya lah gitu. Kalau kita lihat juga proyeksi di ekonomi digital itu diproyeksikan sekitar 146 miliar USD gitu, di mana kita ya di Indonesia itu memang butuh talenta yang unggul, kreatif dan inovatif gitu. Privy sendiri ini salah satu startup yang memang menyediakan layanan tanda tangan dan identitas digital gitu. Mungkin terkait keamanan cyber saya tadi setuju gitu kan. Untuk awal ini program ini memang yang kita harus adakan adalah topik tentang keamanan cyber gitu, karena seberapa canggih teknologinya gitu, kalau dari sisi kita sendiri gitu ya tidak aware dengan terkait serangan-serangan cyber gitu, itu akan sama aja gitu. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan berapa banyak sih serangan gitu kan, kalau boleh sharing gitu ya, Privy sendiri itu setiap harinya mungkin ada ratusan Pak gitu, serangan-serangan gitu, tapi memang kita nggak fokus gitu terhadap Privy aja gitu, tidak fokus terhadap teknologinya gitu kan, secanggih apapun, tapi cara mitigasinya terhadap serangan-serangan cyber itu gitu. Jadi saya apresiasi gitu ya untuk topik pertama, langkah pertama ini bagus gitu terkait cyber security gitu. Kemudian untuk talenta sendiri, Privy kebetulan dari Jogja, Pak Musti, Bapak Wamen gitu ya. Kemudian harapannya juga nextnya kolaborasi sinergi akan lebih terjalin gitu kan, karena memang saya lihat tadi ya dengan 139 peserta gitu kan, antusiasnya cukup tinggi gitu, dan harapannya ke depan mungkin akan ada program semacam inkubasi lah, di mana nggak cuma 1 hari gitu, tapi dari teman-teman gitu yang melakukan ikut program ini akan lebih mendapat istilahnya sharing dari contohnya startup, perusahaan besar gitu kan, cara membangun perusahaan atau startup gitu. Karena kalau dilihat kampus itu adalah satu gerbang gitu, gerbang di mana mahasiswa itu memang harus siap gitu, entah dia nanti akan jadi mungkin kerja di perusahaan atau membangun perusahaan sendiri gitu. Jadi itu sih dari Privy, harapannya semoga kolaborasi ini tetap terjalin gitu antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan, gitu, startup lain tetap terjalin gitu. Ya, harapan gitu ya, karena saya jujur ya, dari program pemerintah daerah khususnya Mangkunegaran gitu, ini satu-satunya yang saya temui gitu ya, dan harapannya ini jadi satu wadah masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi di Solo dapat mengembangkan skill atau talentanya gitu kan, terpusat di sini gitu. Dan harapannya itu tadi saya sempat mention ada semacam inkubasi di mana ide-ide atau ide lah gitu ya dapat divalidasi di inkubasi tersebut gitu. Baik, mungkin yang kedua Pak Adri Gautama, silakan Pak, singkat saja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kontribusi kami Siswa Academy di pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis cyber security ini, kita bisa sama-sama mempersiapkan generasi yang lebih tanggap terhadap ancaman siber, serta membuka peluang karir baru di sektor yang sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Titi.
Baik, mungkin dari saya bahwa GMC ini di Solo ini bukan yang terakhir, tapi ini akan menjadi program lanjutan dan insya Allah tahun ini juga akan dilakukan di daerah Sulawesi Timur, yang hal ini di Papua, dan tentunya di tahun mendatang kita terus jalankan program ini. Baik, mungkin Pak Wamen dulu sebelum ditutup tuan rumah. Baik, intinya kolaborasi seperti ini kami menyambut baik yang bisa mendukung. Harapannya apa? Jadi para talenta yang dari lokal maupun sampai ke pusat nanti bisa diberdayakan dan mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman, dan kita bisa mengejar kepentingan kita dan menutup gap atas kekurangan talenta digital kita selama ini. Harapannya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Silakan saya Industri. Terima kasih Pak Eni. Jadi ya saya percaya dunia itu kan bergerak sangat cepat ya teman-teman ya. Teknologi bergerak dengan cepat, perkembangannya terjadi dengan sangat cepat. Nah, kita sebagai anak-anak muda, kita jangan sampai tertinggal. Kita sambut kesempatan yang ada, tantangan yang ada, kita bisa atasi. Kesempatan yang ada juga bisa disambut dan dimaksimalkan dengan baik. Supaya dengan perkembangannya dunia, kita bukannya tertinggal, tapi kita juga bisa ikut maju dengan perkembangan itu. Dan tentunya dari sisi mangkunegaran, apapun yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu perkembangan di sekitar kita, untuk kita, di sekitar kita pasti akan kita lakukan dengan tujuan yang baik. Kita yakin hasilnya juga akan baik, dan kedepannya tentunya Mangkunegaran juga tidak mungkin sendiri. Di kiri kanan saya juga ada kolaborator yang luar biasa, kepada Kemenkom Digi, kepada Privi, kepada Indosat, kepada Cisco, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga hari ini bisa menjadi awal baik untuk program ke depan yang semakin lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih. Baik, sudah berakhir acara kita. Mungkin kalau boleh sebagai moderator mengunderline satu kalimat saja, pesan hari ini adalah kesenjangan digital bisa kita atasi dan tanggung bersama melalui kolaborasi yang strategis seperti yang kita lakukan hari ini. Baik, untuk menutup kesempatan sore ini, kita akan memberikan kesempatan teman-teman media mengambil foto para narasumber. Kepada Bapak narasumber semuanya boleh ke sisi sebelah kiri di depan backdrop yang sebelah sini, karena ya. Boleh di sebelah sini, di dekat kiri boleh Pak Burno. Oke, siap. Pose pertama mungkin agak sedikit serius, tapi jangan lupa tersenyum. Silakan. Agak